Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Salah satu ayat yang paling pendek yang ada di Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, masih dalam satu rangkaian menu mencintai Tuhan Yesus. Sebelumnya kita telah belajar kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita akan mencintai pelayanan, kemudian kita mencintai firman Tuhan, dan saat ini sebagai bentuk kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai berdoa. Kita senang berdoa. Rasanya setiap orang dari agama manapun tidak asing dengan kata doa, berdoa. Dari agama manapun dengan caranya masing-masing orang tahu tentang berdoa. Tetapi kita akan lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang berdoa. Pada suatu kali murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka sampaikan? Guru, ajarlah kami berdoa. Menjadi satu pertanyaan, kenapa mereka tidak berkata, Guru, ajarlah kami berkhotbah, atau Guru, ajarlah kami membuat mujizat. Oh, ternyata tidak. Para murid tidak minta untuk diajarkan berkhotbah. Para murid juga tidak minta supaya diajarkan membuat mujizat. Tetapi para murid bilang, Guru, ajarlah kami berdoa. Nah, ini menjadi satu perenungan serius bagi kita tentang doa itu. Kenapa sampai para murid pun minta diajar berdoa? Padahal hari-hari mereka bersama Tuhan Yesus. Hari-hari mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Bahkan ada satu kisah bagaimana mereka diajak Tuhan Yesus untuk berdoa. Tetapi menarik adalah mereka bilang, Guru, ajarlah kami berdoa. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Apabila kamu berdoa, katakanlah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, rupanya yang mau disampaikan Tuhan Yesus adalah bahwa melalui doa itu, kita ini sedang datang kepada Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Nah, barangkali konsep doa ini tidak ada di agama-agama yang lain. Bahwa doa itu adalah kita datang kepada Allah sebagai Bapa, kita ini anak, kita datang kepada Bapa. Dan apa yang terjadi pada saat seorang anak datang kepada Bapa? Nah, ini bicara tentang komunikasi, ini bicara tentang persekutuan, ini bicara tentang keintiman. Jadi hal itu juga akhirnya diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan tetaplah berdoa. Artinya jangan berhenti berdoa, terus-menerus berdoa. Nah, rupanya dari yang disampaikan Tuhan Yesus, yang disampaikan Paulus, bahwa berdoa atau doa itu merupakan cara untuk kita berrelasi dengan Tuhan. Cara untuk kita build relation, intimasi, membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi, doa itu bukan hanya sekedar seperti orang bilang kita minta kepada Tuhan. Seringkali orang ngomong apa? Aduh, doaku belum dijawab, doaku nggak dijawab gitu kan. Nah, sebetulnya doa itu tidak ada urusan dengan dijawab atau tidak dijawab. Tetapi doa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana kita membangun relation, intimasi, keintiman hubungan dengan Tuhan. Nah, salah satu keberhasilan Tuhan Yesus menjalani hari-harinya, menjalani panggilannya adalah Tuhan Yesus memiliki kehidupan doa yang konsisten, memiliki kehidupan doa yang terus-menerus. Ada saatnya Tuhan Yesus doa pada pagi-pagi sekali. Ada saatnya Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Ada saatnya Tuhan Yesus berdoa mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, ke bukit-bukit. Kemudian pada saat Tuhan Yesus menghadapi salib, Tuhan Yesus pun juga di sana berdoa. Nah, intinya adalah melalui doa itu sebetulnya sebagai
kesempatan untuk kita membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Maksudnya apa? Kalau orang mencintai, orang itu akan senang berkomunikasi, orang itu akan senang berada di tempat di mana orang yang dicintai berada. Makanya selalu kita sering dengar apa? Di dompetku ada fotomu, gitu kan. Di bawah bantal ada fotomu. Dulu ada lagu-lagu seperti itu, tahun 80-an tuh ada lagu seperti itu. Nah, intinya bahwa melalui doa itu kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Tuhan, dan lewat doa itulah kita mencurahkan seluruh isi hati kita juga mendengarkan suara Tuhan, dan melalui doa itu kita sedang membuktikan kalau kita mencintai Tuhan. Pasti kalau orang mencintai, dia akan selalu senang berada bersama dengan orang yang dicintai. Dan doa itulah caranya untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, warga rumah kita yang diberkati Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, apapun situasi kita, mari tetaplah berdoa. Artinya kita berdoa bukan karena kita punya kebutuhan-kebutuhan, punya pergumulan, punya harapan-harapan, bukan. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan. Dan orang bilang doa itu adalah nafas. Kalau kita tidak bernapas, kita pasti mati. Itulah sebabnya mari kita terus membangun hubungan cinta kita dengan Tuhan. Kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan melalui yang namanya berdoa. Dengan berdoa, kita sedang bersama dengan Tuhan yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia.